I'm fine too, thank you. Baru lihat itunya. Sambil nunggu teman-temannya ya. Masih ingat nggak kemarin belajar apa? Do you still remember what did we study last week? Rejecting and accepting requests. Satu lagi. And then what else? Good night. Inviting someone, okay. Satu lagi. One more. Selain inviting someone, accepting sama rejecting request, apalagi ya? Satu lagi yang kita pelajari minggu lalu. Hello, are you still there? Apakah masih di sana? Okay. Do you still remember what did we learn last week? Masih ingatkah kita minggu lalu belajar apa? Selain menerima dan menolak ajakan sama undangan, selain itu satu lagi. Ini yang lagi ada di papan nih. Ini past continuous. Yang kemarin belajar ini, ayo. Past continuous bukan present tense. Ini sudah berapa yang datang ya? Masih mau nunggu temannya sebentar lagi atau gimana ini? Atau dimulai aja? Do you still want to wait for your friend? Oke. Sambil inget-inget yang kemarin. Dibaca-baca dulu. Good night.
Ya Allah, kaget. Yang kegunaan past continuous yang kita ngomongin minggu lalu yang bagian ini sudah ngerti belum? Penggunaan yang pertama. Ada pertanyaan sambil nunggu-nunggu temen-temennya. While waiting for your friends. Ada pertanyaan buat kegunaannya past continuous. Kegunaan yang pertama ini. Oke. Yang lain gimana? Sudah paham? Oke. No, oke, good. Kegunaan yang kedua. Kalau yang ini kegunaan yang kedua. Any questions about it? The second usage to describe actions happening at the same time in the past. No questions, okay. Yang lain gimana? How about the others? Ada pertanyaan? Oke. Good night Mbak yang baru datang. Sudah berapa orang ini? Oh, already 12. Sudah lumayan banyak ya. Kita mulai aja kalau gitu. Mbak Risa. Oke, kita mulai aja kalau gitu ke selanjutnya. Oh. Jadi kan minggu lalu kita udah belajar kegunaan-kegunaan dari past continuous. Sekarang kita belajar gimana cara bikin kalimatnya. Kalau positif gimana, kalau negatif gimana gitu. Bentar, ini kok ngeheng. Oh. Why cannot? Wait a minute. Kok nggak bisa dibuka ya? Padahal nggak ada gambarnya. Good night. Sorry, wait a minute. Nggak bisa dibuka mendadak. Padahal nggak ada gambarnya loh.
Kalau yang kegunaan ketiga ini ada pertanyaan nggak? Soalnya ini agak susah dimengerti mungkin ya. Yang kegunaan yang ketiga ini. Kalimatnya soalnya di dalam kegunaan yang ini kalian harus pakai simple past tense sama past continuous sekaligus gitu loh. Mungkin ada yang bingung yang mana ya yang kira-kira harus pakai past tense-nya, terus yang mana yang harus diganti ke past continuous gitu. Ya, itu nanti kita lihat ke bahasan yang berikutnya ini. Sebentar, ada kesalahan teknis. Nah, ini caranya bikin kalimat di dalam past continuous. Jadi contoh pertama, I was talking to my friend. Aku sedang berbicara dengan temanku. Dia pakai was. Terus contoh kedua, she was talking to her mother. Yap, jadi semuanya pakai ing. Karena dia namanya continuous. He itu juga pakai was. Kayak katanya Mbak Risa tadi, baru itu cuma dipakai kalau jamak, kayak subjeknya jamak maksudnya. Kayak kami, mereka, children, ini kan children anak-anak gitu, kata ganti ketiga itu pakai yang were. Oh, kalau yang ing itu kalau kalimat kata kedua gini, kalau yang ing yang itu namanya gerund. Kalau dalam satu kalimat itu beda kasus, Mbak. Dua kata kerja itu yang itu namanya gerund. Ini kita kan lagi ngomongin tenses toh. Kalau di tenses itu kayak yang pelajarannya sekitar beberapa minggu lalu, salah satu ciri khas kalau yang namanya tensesnya itu adalah kata-kata continuous. Ciri khasnya itu pasti kata kerjanya bentuk ing gitu. Beda kasus Mbak Wawat. Jadi yang ditanyakan ke Mbak Riris tadi, Mbak Risa tadi kasusnya kalau misalnya ada dua kata kerja dalam satu kalimat. Tapi kan sekarang kita lagi ngomongin tenses yang namanya past continuous ini. Kalau di past continuous semua kata kerjanya pasti ada ing-nya. Terus ada was sama ada were. Nah, ini kalau I, she, he yang tunggal-tunggal itu pakainya was. Sama Diana, jadi kata ganti orang. Ya. Oh,
Neni bukan, itu pengasuh. Neni itu bahasa Inggrisnya kayak babysitter gitu loh. Ya, semacam babysitter. Tapi biasanya kalau bahasa Inggris panggilannya nanny gitu. Kalau percakapan sehari-hari dipakai, Mbak. Cuma mungkin kadang-kadang kalau kita tulisan kan harus benar kayak formatnya I was talking to my friend gitu. Kadang-kadang kalau kita lagi dalam percakapan sehari-hari cuma I talking to my friend atau I was talked atau apa gitu. Karena namanya juga percakapan, grammarnya masih kadang-kadang yo nggak seberapa dipikir, cuma masih dipakai tenses itu. Kalau ngobrol agak ngasal memang. Kecuali kalau ujian, Mbak, baru dinilai percakapannya. Diana nama orang. Jadi contohnya ini kalau nama orang, dia kalau orangnya satu kan, dia pakainya was. Kayak misalnya contohnya Mbak Santi was cleaning the house gitu misalnya. Nama orang juga kan, Santi. Students, dia kan jamak. Sama kayak children. Good night. Children, students, itu semuanya jamak. Jamak itu dia pasti pakai were. Was sama were di sini karena ada ing-nya, jadi kalimat ini diartikan kayak gini. Misalnya yang Diana was talking to her sister, itu kalau mau diterjemahkan jadi Diana sedang berbicara dengan adiknya, kayak gitu. Teachernya satu atau dua. Kalau misalnya teachernya banyak gitu ya pakai were. Kalau teachernya cuma satu pakai was. Kalau were sama was itu ditaruhnya di depan setelah subjeknya. Terus kalau you itu selalu were, Mbak. Karena dalam bahasa Inggris you itu bisa berarti kamu, juga bisa berarti kalian. Karena you ini punya makna dua kayak gini, dia diasumsikan dia pasti selalu jamak. Jadi dia selalu pakai were. Your itu kepemilikan ya, Mbak. Bedanya gini, sebentar, sambil sekalian menjelaskan. Good night, Mbak Awin. Sambil sekalian. Yap, they, we, bukan we are, Mbak, we aja. They, we, you. Itu sih pernah dengar kata-kata ayu dewe itu enggak sih? Buat gampang ngafalinya. Ini kan kalau bahasa Jawanya kan kedengaran kayak ngomong ayu dewe gitu kan. Itu semuanya pakai were. Good night. Misalnya contohnya you are my, oh iya sorry ya, I pakai was kok di sini. Itu kalau buat simple present tense, ding.
Iya. Iya itu kalau buat simple present tense, bukan past continuous. Misalnya ini yang tadi ditanyakan ke sama Mbak Risa ya. You are my students. Nah, you, your. Jadi yang pertama itu you are my students, yang kedua your my students, yang terakhir your son is my student. Kalimat pertama itu kalau diartikan kamu, kalimat kedua your, kalau tulisannya you terus ada apostrof saat ada tanda petik terus ada your, itu sama dengan you are disingkat. Sama kayak kalian kok nulis do not jadi don't, terus will jadi won't. Ini sama, you are disingkat jadi your. Kalau yang terakhir, kenapa ini your itu dia menyatakan milik. Di sini your son, anakmu gitu. Jadi dia artinya sama sekali berbeda sama you sama your, punyamu kayak gitu. Jangan salah ya kalau bikin kalimat. Your sama your itu sama sekali berbeda. You are itu sama dengan your, tapi your gak sama kayak your. Jadi hati-hati kalau ngerjakan PR atau kalau nulis status gitu misalnya di Facebook. Saya kalau mau curhat sama cowoknya you are my love gitu, jangan ditulis you're my love gitu, salah. Itu salah. Yang bener you are, pakai yang ada apostrofnya misalnya gitu. Oke. Nggak ada yang protes, tapi yang baca bingung mungkin, Mbak. Malam, Mbak. Oke. Ini cara bikin kalimat positif di past continuous ya, positif di sini. Yang pakai kata kerja, verb. Terus iya, cuma senyum aja. Terus gimana Bu kalau mau bikin, kalau nggak pakai kata kerja, kalau misalnya kalian mau bikin kalimat past continuous tapi mau pakai kata sifat atau kata benda. Misalnya kamu jelek dulu gitu, pakainya kayak gimana? Dia pakai ini. Nah, ini kalimat positif juga, tapi dia pakai to be. Jadi dia diikuti sama kata sifat atau kata benda. Gitu, ini. Aturannya sama. Jadi I kalau pas lagi buka Facebook sih, Mbak. I, she, he sama nama orang pakainya was. Enggak pakai nama orang pakai was, Mbak.
Kalau orangnya kan satu biasanya. Ini contohnya kelihatan nggak ya? I, she, he, nama orang atau nama kota, misalnya mau bilang Surabaya atau Jakarta. Nama negara juga Indonesia atau Filipina atau Taiwan. Itu semuanya dianggap tunggal. Jadi dia pakai was. Di sini I, she, he, Andy. Ini kan nama orang. Semuanya pakai was gitu. Ini mean, yang kalimat terakhir itu mean, ini artinya jahat, Mbak. Di sini. Itu kata sifat. Kenapa the girls pakai were? Karena girls pakai s, dia jamak. Cewek-cewek. Girls. Jadi kayak kami, we, they, mereka, sama. Terus you, yang jamak-jamak itu semuanya pakainya were. Girls. Mean di sini artinya jahat ya. Naughty itu nakal. Iya, itu sempat ada filmnya, Mbak, yang judulnya Mean Girls itu loh, film Amerika zaman dulu. Itu kan artinya cewek-cewek jahat. Film itu dulu pernah ada yang judulnya kayak gitu. Ada yang tahu kalimat terakhir ini artinya gimana kalau diterjemahkan? Yang the girls were so mean to other people. Kalau diterjemahkan gimana ya? Bukan. Cewek-cewek itu jahat bingit. Di sini so mean itu artinya jahat banget. So itu di sini very, artinya sama kayak very. So mean, jahat banget. Iya, Mbak, di sini artinya jahat. Iya. Kalau yang kalimatnya Mbak Ratmi tadi, yang kamu sangat berarti itu you mean so much for me gitu. Di sini mean itu kata sifat. Itu namanya kalau di bahasa Indonesia namanya homonim gitu. Jadi artinya pengucapannya, tulisannya sama, cuma artinya sama sekali beda. Iya, artinya beda. Itu mind, kalau pikiran itu mind. Mind. Kalau mind yang itu sama kayak pengucapannya sama kayak mind yang ini. Mind itu punya saya, milikku.
pengucapannya sama kayak mind yang pikiran, cuma tulisannya beda, artinya juga beda, pengucapannya aja yang sama. Oke, jadi ini pembentukan kata positif, kalimat positif di past continuous, tapi yang diikuti sama kata sifat sama kata benda aja. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Yang tadi, yang sebelumnya, ini kalau kita mau pakai kata kerja, terus yang barusan kita omongin ini kalau kita mau pakai kata benda atau kata sifat. Any questions about this? Sebelum kita move on. Yep, nanti di-share kok. Feel itu artinya, maksudnya bahasa Inggris ada berapa? Feel itu mengisi, berisi. Maksudnya bahasa Inggris ada berapa? Apa ya Mbak Risa? Maksudnya itunya apa sih? Semuanya di mana-mana sama gitu lah. Kayak di Amerika sama, di Inggris sama, mungkin nanti kalau dipakai di Afrika juga sama gitu. Kurang lebih sih sama. Cuma sama kayak bahasa Jawa lah. Semuanya sama toh. Mas yo, saya orang Surabaya terus ketemu sama orang Blitar. Sama-sama ngerti. Sama-sama bahasa Jawanya. Cuma kan ya mereka kan istilahnya itu dialek. Dialeknya beda. Logatnya, terus habis itu ada kata-kata yang beda penggunaannya, kayak misalnya kalau orang Surabaya atau Malang manggilnya pakai ayo rek kita kesini yuk gitu, tapi kalau orang-orang Blitar, Madiun, terus Ngawi ya mana itu manggilnya kan pakai bocah-bocah kayak gitu ya, cuma beda-bedanya di gitunya aja sih. Misalnya kalau bahasa Inggris, orang British ya, orang yang Inggris yang di Inggrisnya, dia kalau misalnya bilang subway itu tube yang artinya tabung. Kalau orang Amerika dia bilangnya subway yang kereta bawah tanah itu. Contohnya sih kayak gitu. Cuma sama-sama ngerti lah, tube itu maksudnya subway. Orang Amerika, orang Inggris juga tahu kalau Amerika ngomong subway itu maksudnya tube. Sama-sama ngerti. Jadi ada yang datang baru ya. Bedanya di situ aja sih Mbak Risa. Secara keseluruhan sih sama aja. Orang-orang sama-sama ngertinya. Cuma logatnya sama beberapa kata yang digunakan aja beda istilah-istilahnya. Ada kata-kata di bahasa British juga yang nggak ada di bahasa-bahasa lain gitu. Gitu contohnya. Gobsmacked itu artinya surprise. Tapi orang Amerika nggak pakai kata-kata itu, cuma orang Inggris yang bilang. Pengucapan yang beda, maksudnya kayak apa sih, pelafalannya orang Inggris sama orang Amerika beda apa sama gitu ya. Ada kadang-kadang beda. Orang makanya kan kayak dibilang Mbak Wawat, kok orang film barat ngomongnya nggak jelas, beda sama orang Singapura ya, gara-gara yang namanya logat tadi itu.
Memang beda mbak, kalau misalnya orang Singapura ngomong Inggris sama orang yang Amerika ngomong bahasa Inggris tuh jadinya beda. Kalau orang Inggris kan kayak kumur-kumur gitu tapi ngomongnya orang yang Inggris asli. Bising-bising itu apa? Agak susah ngerti emang kalau orang bule ngomong. Oke, sekarang kita pindah ke yang kalimat negatif ya. Nah, masih Singlish. Bahasa Inggrisnya. Oke, sekarang kita lihat ke yang negatif ya. Mendadak ada yang masuk. Oke, kita kembali ke sini. Ini negatif yang pakai kata kerja ya. For negative sentence. Bentuk negatifnya. Oh. Letter IC. Mungkin maksudnya mbak kayak tak lihatin nanti ya kayak apa gitu kan. Letter IC biasanya. Atau I'll see later. Singapura memang agak beda mbak bahasa Inggrisnya. Dicampur-campur sama bahasa lokalnya soalnya. Kalau nggak biasa memang susah. Bisa later IC atau IC later gitu sama. It has the same meaning. Dipanggil, maksudnya sealisi itu apa? Singapura tuh pakai bahasa Inggris mbak. Singapura pakai bahasa Inggris, cuma kan di negaranya ada orang Melayu, terus ada orang Indianya juga banyak, jadinya kecampur-campur. Jadi dia kayak ada bahasa sendiri gitu. Ya Singlish itu tadi, sama-sama bahasa Inggrisnya. Mereka bisa bahasa Melayu, tahu gitu, ada yang tahu. Ya ada yang dari Cina juga, makanya kan akhirnya jadi kecampur-campur gitu bahasanya. Kalau nggak sering gaul-gaul sama orang Singapura, kadang-kadang nggak ngerti itu ngomong apa sih mereka gitu, walaupun sama-sama bahasa Inggrisnya. Iya, kayak gaduh-gaduh jadi campur-campur, bukan bahasa Inggris yang bener. Kalau India itu ikut Inggris British mbak biasanya, soalnya kan dia dijajah Inggris lama. Jadinya dia meski logatnya beda, dia biasanya ngikuti yang Inggris logat asal mbak. Iya, medoknya kadang logat Indianya itu terlalu susah. Enggak kebiasaan denger. Logatnya logat Jawa mbak. India pakai bahasa Inggris juga mbak. Ini oke. Kembali di sini. Kalau negatif pakai not, tinggal ditambah not aja. Gampang kok. Tinggal habis was dikasih not, habis were dikasih not gitu.
Contohnya satu, I was not having coffee at 8 a.m. in the morning. I was not having coffee. Kalimat pertama artinya aku nggak minum kopi gitu. Have lunch, have breakfast. Ini diartikan makan siang. Jadi di sini have-nya nggak diartikan tersendiri ya, bukan artinya aku punya makan pagi atau aku punya makan siang kayak gitu, enggak. Jadi dia diartikan bersamaan sama lunch-nya, sama breakfast-nya, sama a cup of tea, sama coffee-nya juga. Karena ini kata kerja, Mbak. Kalau di past continuous, kata kerjanya bentuknya ing. Kalau nggak salah beberapa minggu yang lalu kan sudah dijelaskan, salah satu ciri khas semua tenses yang namanya ada continuous-continuousnya itu pasti kata kerjanya ada ing. Kalau selama kita bahas selama kita bahas past continuous, pasti pakai verb ing. Not having itu artinya enggak. Berarti di sini artinya she was, misalnya she was not having lunch at 2 p.m. Dia enggak makan siang gitu, artinya gitu. Kalau mau diterjemahkan. Dia enggak makan pagi. Mereka enggak minum teh. Aturannya masih sama ya. Kalau tunggal dia pakai was. Kalau dia jamak, misalnya we, they, the lions ada s-nya, itu pakai were. Di sini having itu nggak diartikan tersendiri. Mana ada not-nya? Oh, nggak pakai do not, Mbak. Soalnya semua past continuous itu pakai was atau were. Jadi dia bukan pakai do. Not having itu tidak. Siang, malam. Tadi ada yang nanya mana? Having. Oh, di sini. Yang mana yang bikin mumet? Bukan harus pakai having, tapi harus pakai ing. Ya, kalimat terakhir artinya singa, sekumpulan singa itu nggak makan manusia buat makan siang gitu. Bukan nggak makan seperti manusia, mereka nggak makan manusia buat makan siang. As lunch itu artinya sebagai makan siang. Yang mana tambahan ingnya. Jadi tadi mungkin ada yang banyak yang telat ya. Ini kan kita lagi bahas past continuous. Kalau ini di tenses yang ini semua kata kerjanya pakai ing. Jadi misalnya kayak contohnya seeing, having, terus yang tadi yang contoh pertamanya ini talking. Good night, Mbak. Kita lagi bahas past continuous ya, Mbak Setramawati, yang baru datang. Oke. Nah, kalau misalnya dia negatif, tinggal ditambahin not.
bentuk negatif loh, ditambah notnya ditaruhnya di setelah was atau were gitu. Ada kok Mbak di belakang. Mana bukunya ya tadi? Ada kok Mbak, ini masih masuk modul berapa tadi? Modul 5 masih an. Nggak ada arti khususnya Mbak. Jadi di sini was sama were itu to be. Nggak ada artinya. Jadi kalian kalau mau menerjemahkan kalimat ini, terjemahinnya jangan perkatanya. Jadi misalnya she was not, were are itu sama artinya, penggunaannya juga sama. Tapi kalau mau menerjemahkan di sini nggak bisa diartikan satu-satu. Misalnya are kan kadang-kadang diartikan adalah gitu. Di sini nggak bisa diartikan seperti itu. Misalnya kalau she was not having lunch, kalau mau diterjemahkan loh ya, jadi dia nggak makan siang, langsung gitu aja. Di halaman iya tapi Mbak Santi kan tadi tanya sama apa enggak, sama kayak are, tapi are itu kan dipakainya di present tense. Kalau di past tense pakai was sama were. Ya halaman 83 kalau mau cari di buku ya, page 83 kalau di buku. Oke. Di sini kalau misalnya kalian mau nulis, jadi kalau mau nulis was not bisa disingkat jadi wasn't. Terus were not itu kalau disingkat jadi weren't. Artinya sama ya. Iya nggak apa-apa, tanya aja kalau nggak ngerti. Daripada ntar bingung terus galau. Oke. Ini ya, artinya sama. Was not sama wasn't itu artinya sama. Jadi nggak usah bingung. Yang ini sudah ngerti kah sebelum kita lanjut ke yang berikutnya? Oh? PM? Ini nanti sampai jam 11. Kecilnya buat tulisannya. Oke. Any questions buat yang negatif ini? Tinggal ditambah not ya. Was not atau were not. Wasn't, weren't. Oh iya, satu lagi. Kadang-kadang orang kalau melafalkan were itu dilafalkan were. Were itu pelafalannya nggak sama kayak were ya. Were. Were.
Were itu dibacanya were. Were. Sorry. Misalnya kalau kalimatnya gini. Contoh kalimatnya. Kok rasanya bahan jelimet gitu. Bedanya cara pelafalan E-nya. Where were you? Wish you were here. Where itu yang di mana. Were ya kayak yang lari mak were kayak gitu. Mak were itu sama kayak pelafalannya were. Dia kayak sama kayak tembak api nih yang lari mak were, kayak mirip were-nya itu were biasa. Kalau yang where yang di mana, where gitu. Where. Kalau yang ini di mana itu where. Where were you? Kamu di mana? Where were kan beda. Wait. Okay, next. Nah, kalau ini sekarang cara bertanya, bikin kalimat tanya. Sama kayak present tense yang sudah diajarkan kemarin. Jadi kata tanyanya taruh di paling depan. Was, were nya ditaruh di depan. Yang ini buat yang jawaban yes atau no ya. Digeser. Kalau tadi kalimat positifnya kan I was so lazy gitu misalnya. Kalau mau dijadiin kalimat tanya jadi was I, bukan I was lagi. Were you swimming at 10 p.m. last night? Was she beautiful when she was young? Was sama were-nya ditaruh di depannya subjek. Gitu. Ini ada yang ngerti nggak bedanya yang kenapa ini dikasih? Aku malas bingit waktu aku sekolah gitu misalnya. Kata kerjanya tetap ing, Mbak. Kata kerjanya nggak akan diganti. Jadi verb 1 tetap dia pakai ing. Kata kerjanya tetap ya. Ini ada yang ngerti nggak kenapa kok yang ini ada tanda itunya dikasih garis bawah, terus ini kenapa kok dia pakai bolpen merah? You pakai were, Mbak. Sip. Yang merah itu kata sifat ya. Yang pakai garis bawah itu dia kata kerja. Kalau you tadi Mbak kita sudah bahas, jadi you itu kan bisa diartikan kamu atau kalian. Jadi dia selalu dianggap jamak. Jadi dia pakai were gitu. Kata kerjanya di sini tetap ing ya, bisa dilihat ing. Were you swimming? Was John talking? Were the Komodos eating? Kayak gitu. Yap, tetap pakai ing. Kalau di past continuous itu, di past continuous positif, kalimat negatif, kalimat tanya, semua pakai ing. Jadi dia nggak dirubah-rubah kata kerjanya. Kata sifat ya, namanya kata sifat tetap kata sifat, Mbak. Kalau bukan kata kerja nggak usah pakai ing. Untuk kata kerja ya. Itu di situ kan ada contohnya, was I so lazy? Was she beautiful? Were they naughty? Itu semuanya kata sifat.
Ada yang nggak ngerti artinya kah? Tetap semua. Kata kerjanya juga tetap ing. Kalau pertanyaannya awalnya was atau were gini, jawabannya cuma yes no ya. Yes no gitu aja. Makanya di sini namanya yes or no. Oke, next. Nah, ini sekarang pertanyaan yang jawabannya bukan cuma yes no. Ini contohnya. Sorry, connection loss. Nah, ini contohnya. Buat kalimat tanya yang jawabannya tidak cuma yes no. What were you doing here? Kamu ngapain di sini gitu. And why was he stalking me? Ada yang tahu stalking itu artinya apa? Stalk. Yes I was. Yes they were. Kayak gitu mbak. Stalk. Membuntuti, ngikutin gitu. Jadi kalau stalking itu kamu nguntit aku ya, penguntit. Stalker, penguntit. Itu stalking, ini stalking. Exploded. Itu dari kata dasar explode. Artinya meledak. When were they? Sorry, itu harusnya where. Where were they when the bomb exploded? Mereka ada di mana waktu bomnya meledak gitu. Itu harusnya where ya, bukan when. Salah cetak. Meledak. Terus yang bawah, how old was he when the accident happened? Dia umur berapa ya waktu kecelakaan yang terjadi gitu. Jadi kata tanyanya yang bisa dipakai di depannya was sama were, dia bisa tanya pakai what, why, when juga bisa. Terus apalagi how, where. Bisa pakai kata-kata itu. Bisa juga kan misalnya pakai what time, terus how old kayak yang di sini berapa usianya, atau berapa lama, how long kayak gitu. Artinya berapa maksudnya ditaruh di depan. Maksudnya artinya berapa ditaruh di depan berarti salah. Nah, yang nomor 3 ini mbak, ingat kegunaan ketiga nggak? How many itu berapa? Nah, saya bukakan lagi biar yang lain mungkin agak lupa. Jadi kegunaan ketiga kan sesuatu yang terjadi di tengah sesuatu yang lain. Contohnya kayak ini. Many people were shopping in the market when the bomb exploded. Banyak orang yang lagi belanja di pasar waktu bom itu meledak. Dia di sini pakai 2 tenses. Yang pertama kan ini past tense. Terus yang sebelumnya dia pakai past continuous. Sama kayak yang ini. Kenapa di situ nggak ada ing?
Karena di situ ada when, Mbak. Kalau ada when itu berarti dia kalimatnya kalimat majemuk. Iya. Yang when the bomb ini jadi kalimat yang ketiga ini dia majemuk. Mereka ada di mana? Where were they? Karena itu dia nggak pakai ing, karena memang nggak ada kata kerjanya. Dia cuma tanya mereka ada di mana gitu. Where are you? Where are they? Kayak gitu. Where were they? Jawabannya ya terserah. Kalian ada di mana? Mungkin lagi pipis atau lagi pergi ke pasar kayak gitu. Jawabannya kalau buat pertanyaan yang ini terserah kalian. Bebas, nggak harus yes, nggak harus no. Suka-suka kalian gitu. Misalnya pertanyaan yang pertama ya, what were you doing here? Itu nggak bisa dijawab pakai yes no. Misalnya pertanyaan pertama, what were you doing here? Kamu lagi ngapain di sini? Gitu. Jawab aja, I was reading a book gitu misalnya. Oh aku lagi baca buku misalnya gitu. Terus yang kedua, why was he stalking me? Shh. Why was he stalking me? Yang kedua, jadi kan bisa jawab he because he is crazy, soalnya dia gila misalnya kayak gitu. Because he loves you. Loved. Karena jawabannya dia bebas, Mbak. Jadi apakah dia pakai was, apakah dia pakai were, itu dia tergantung subjek jawabannya itu apa, dan tergantung dia pertanyaannya apa. Kalau di sini pertanyaannya kamu ngapain di sini, masa jawabannya oh kamu lagi baca buku, kan nggak mungkin. Masa kamu ditanya kamu, jawabannya kamu juga. Kalau nomor 2, why was he, kayak gitu. Yep. Cause itu sama dengan because. Tapi itu nggak boleh dipakai buat jawab ujian ya, Mbak ya. Itu informal soalnya, buat kalau nulis status atau SMS-an gitu. Kalau jawab itu pakai ujian salah ya, Mbak. Kalau gini masih boleh, tapi kalau cause nggak boleh. Yap, itu juga singkatan. Cause itu sama dengan because. Tapi ini nggak seinformal. Kalau bahasa itunya sih nggak terlalu slang kayak cause sama kus gitu. Jadi dia kalau kalian bikin kalimat di ujian apa di mana gitu masih bisa pakai cause. Because of you. Oke. Ada yang mau coba jawab pertanyaan ketiga. Where were they when the bomb exploded? Ada yang bisa coba jawab pertanyaan ketiga ini? Jawaban bebas. Where were they when the bomb exploded? Jawabannya diawali dengan they were ya. They were bla 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 bla. Ada yang mau coba jawab pertanyaan ketiga? They were in the kitchen, kurang teh. Another place, okay. They were in the cafe, okay.
They were in the classroom. Jadi ini satu ya mbak, kelas dan roomnya. Sorry, class room. They were in the small school. They were in the classroom. They were in the toilet. Boleh juga. Kantin juga oke. Kalau pertanyaan yang keempat, how old was he when the accident happened? Dia umur berapa waktu kecelakaan itu terjadi? They were in the market, boleh juga. Kalau kalimat lengkapnya jawab 17 years old aja sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau pakai kalimat lengkap, yep, he was 17 years old misalnya kayak gitu. He was kurang S mbak Amini, years old. Years 23 years old, 22 years old. Oke. Jadi jawabannya benar-benar terserah kalian selama susunan kalimatnya benar. Years. Oke, ada pertanyaan dari cara menyusun kalimat? Gak ada mbak, 22 years age itu nggak boleh, gak ada. Salah dia kalimatnya. 23 old juga salah. Kalimatnya salah. Yang benar selalu years old. Harus pakai years old. Kalau ditanyain umur, itu memang umur ya, umur sama dengan age. Tapi kalau kalian mau ngomong I am age 23 years old, gitu salah. Harusnya I am 22 years old misalnya gitu. Terus kalau misalnya my age is 22 years old, itu baru benar, bukan I am 22 years age, gitu salah. Terfikinisasi. Yang tambahan yang mana mbak ini? Yang bikin bingung. Vicky. Tambahan yang mana ini? Kata kerja. Itu kurang lengkap. This year I'm going to be 26 years old, gitu mbak cara bacanya. Kalau penempatan kata kerja mbak dalam past continuous ini, kata kerja ditempatkan setelah was atau were. Saya nggak ngajar di UT mbak. Banyak-banyak nonton film aja biar tau bacanya. Saya mungkin mau ngikuti logat orang bulenya, itu lebih cepat kalau lewat film. What were you doing here? Why was he stalking me? When were they when the bomb exploded? How old was he when the accident happened? Any questions soal pembentukan kalimatnya? Sebelum kita latihan soalnya.
20 years age. Gak bisa. Tugasnya kan besok Mbak dikumpulkan terakhir. Oke, sekarang latihan ya. Latihan soal. Yap, yang ini. Kalian nomor 1 diisi pakai was atau pakai were. Yang di atas 70 nggak usah ngumpulin. I was watching television. Oke. Yang kedua, she bla 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 taking a shower. She was. Nomor 1 jawabannya was, nomor 2 jawabannya was. Number 3, the children. Mbak Risa, children itu banyak ya, jadi dia pakai were. Apa S-nya? Gini, jadi kalau kalian lihat kata-kata oh he is atau she is my child, child itu tunggal. Bentuk jamaknya child apa? Child salah. Jadi bentuk jamaknya child itu children. Child itu bentuk tunggalnya. Children itu bentuk jamaknya. Anak dan anak-anak gitu. Children atau kids biasanya juga bisa. Children. Berikutnya nomor yang paling atas yang merah. Oke. Correct, was. Kalau aching itu artinya apa? Aching. Aching. Pening, sakit. Sakit sih, lebih ke sakit. Kepalaku sakit gitu. My head is aching. Kalau kepala ya bisa diartikan kepalaku pusing. Tapi kalau dia bilang my stomach is aching, perutku pusing, gitu kan nggak mungkin. My head is aching, kepalaku sakit. Number 2 dulu, number 2. Everyone. No. Everyone itu selalu pakai was. Pengecualian ya. Jadi di bahasa Inggris itu everyone, everyday itu semuanya dianggap tunggal. Dalam bahasa Inggris. Walaupun kita tanya lu pokoknya everyone tuh banyak ya, everyday kan hari-harinya kan juga banyak. Tapi sama orang-orang Inggris dianggap tunggal dia. Ya, every city, everyone, everyday itu semua dianggap satu. Kok bisa, saya juga nggak tahu sejarahnya, Mbak. Oh. Jelas dia dianggap satu. Was. Everyone was shouting. Shouting itu artinya berteriak. Shout. Nomor 3. Jakarta City. Yep, was. Nomor 3 was.
Jakarta was so clean before. Sip. Next. Yang atas. Yang kedua itu salah cetak ya, harusnya nggak ada jawabannya itu. Iya makanya. Nomor 2 were. Best friend itu artinya apa ya? What best friend? What does it mean? BFF. Sahabat. Best friend, bukan TTM ya. Itu beda arti. Kalau dalam bahasa slang bahasa Inggrisnya sih BFF, sahabat, best friend. Kalau yang nomor 3 Brian, yep, was. Okay, younger. Artinya dia lebih muda. Di sini artinya lebih. Younger. Friendship, persahabatan. Friendship itu persahabatan, kata bendanya. Pertemanan. Any question? Ada pertanyaan lagi? Oh, di whiteboard nggak ada tulisannya? Belum, kita nggak bahas buku, mbak. Lagi ngerjain soal. Benefit, manfaat. Kegunaan. Oh, nggak ada ya. Coba nanti, ini kan kita lagi ngerjain soal ya mbak. Nanti coba saya bacakan aja soalnya biar mbak juga bisa ikut jawab walaupun nggak bisa lihat papannya ya. Terus saya bacain soalnya lagi. Oke, berikutnya. Jadi ini kalian suruh jawab titik-titiknya diisi. Buat Mbak Siti Aminah, pertanyaannya I bla 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 letters all day yesterday. I bla 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 letters all day yesterday. Kata kerjanya write. I letters all day yesterday. Gitu. Jawabannya dibentuk kalimat positif ya. Kalimatnya positif. Salah. Masih salah.
Bukan, maksudnya Mbak Siti Aminah kan nggak bisa. Ini apa ini? Mbak Siti Aminah kan nggak bisa lihat di papan, jadi ditulis di chat. Yap, jawabannya I was. I was writing. Jangan lupa was-nya ya, was atau were. Jangan langsung writing. Enggak, pertanyaan buat semua. Cuma kan Mbak Siti tadi dia bilang nggak bisa lihat papan, jadi dimasukkan ke chat biar juga bisa jawab. Jawabannya I was writing letters all day yesterday. Enggak Mbak, soalnya kan letters dia jamak. Kalau kan buat kalau yang cuma satu suratnya. Jawabannya I was writing I was writing letters all day yesterday. Artinya apa ya itu ya? What does it mean? All day itu seharian, sepanjang hari. Kemarin saya nulis banyak surat seharian. All day. Oke. Sekarang yang kedua, nomor 2. Eat bla 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 for long. Oh, nggak ada suaranya. Buat Mbak Siti Aminah soalnya itu ya, eat bla 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 for long. Kata kerjanya rain dibentuk negatif. Negatif rain. Oke. Betul, jawabannya it wasn't raining for long. It wasn't raining. It was sama aja. Itu cuma disingkat aja. Was not, wasn't. Sama kayak do not dan don't. It's the same. Artinya, what does it mean? Hujannya nggak lama. It wasn't raining for long. Benar. Hujannya nggak lama. Nomor 3. He bla 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 horrible to everyone. Diisi pakai to be. Nggak usah pakai kata kerja berarti. He bla 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 horrible to everyone. To be. Tidak usah pakai kata kerja. Yep. Gak usah pakai kata kerja, langsung he was gitu aja.
He was horrible to everyone. Nggak usah pakai being juga, langsung was aja. Satu orang ya, he nya satu orang. He was horrible to everyone. What does it mean? Artinya dia mengerikan ya, horrible. Horrible itu artinya mengerikan. Maksudnya di sini dia jahat gitu loh, memperlakukan orang lain dengan jahat. Jahat maksudnya dia. He was horrible. Sip. Nomor 4. What blah 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 you blah 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 at the party do. Jawabannya kalimat tanya ya, ini ada tanda tanyanya. Ingat kita bahas past continuous. Buat Mbak Siti Aminah itu kalimatnya what bla 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 you bla 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 at the party. Kata kerjanya pakai do. Sip. What were you doing? Sorry, nomor 4. What were you doing at the party? You pakai were, inget ya. What were you doing at the party? Artinya, what does it mean? Apa yang kamu lakukan di pesta itu? Okay, good. Next. As I blah 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 television, the phone rang. Buat Mbak Siti Aminah, kata kerjanya watch. As I blah 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 television, the phone rang. Kalimat positif, kata kerjanya watch. As I blah 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 television, the phone rang.
Yep, jawabannya as I was watching. Jawabannya itu. Was watching. Nomor 2. The children bla 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 quickly. Kata kerjanya grow up. Children bla 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 quickly grow up. Children. Okay. Jawabannya the children were growing up quickly. Children jamak ya, anak-anak. Artinya kalimat nomor 1 sama 2 ini apa ya? What does this mean? The sentence number 2 and number 3. Anak-anak tumbuh dengan cepat. Cepat besarnya. Were growing up quickly. Kalau kalimatnya yang ini the children were grown up itu nomor 1, saya sedang melihat televisi ketika telepon berbunyi. Oke, benar. Dewasa. Kalau grown up sendiri itu artinya dewasa, Mbak. Contohnya kalimat itu, she is a grown up. Dia adalah orang dewasa. Tumbuh juga bisa. Anak-anak tumbuh. Dewasa cukup dengan cepat. Oke, nomor berikutnya. When I got home yesterday, a cat bla 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 on the roof. Kata kerjanya sit. Oke. Sudah benar, tinggal cara nulisnya aja. Sitting. T-nya double ya. Was sitting. Double T. Bukan cuma satu T-nya. A cat was sitting on the roof. Yap, nomor 4 belum sebenarnya. Ketika aku pulang rumah, aku pusing duduk di genteng.
Nomor 4, I bla 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 so immature back then. Pakai be. I bla 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 so immature back then. Pakai be, diisi pakai to be. Oke. Kalau ngisinya pakai to be nggak usah ditambahi apa-apa ya Mbak ya, jadi langsung dikasih was atau were aja, nggak usah pakai was be atau was being gitu, nggak perlu. I was so immature back then. Ada yang tahu artinya? Anyone knows what does it mean? Ada yang tahu artinya kah? Immature itu belum dewasa atau kekanak-kanakan. Back then itu artinya dulu. Back then itu diartikan dulu. Jadi dulu aku sangat tidak dewasa gitu. Back then itu diartikannya dulu. Immature ini kata sifatnya artinya negatif ya, maksudnya kalau bilang I was so immature itu berarti dia konotasinya pasti negatif. Aku dulu kekanak-kanakan, aku tidak dewasa gitu. Sifatnya negatif, bukan berarti dia dulu masih kecil atau dia masih belum dewasa dalam arti umurnya atau dia masih kayak anak-anak gitu. Tapi ini lebih ke sifat. Kalau ada yang ngomong ke kalian, kamu kok immature banget sih, itu berarti dia lagi menghina. Kamu kekanak-kanakan banget sih gitu artinya. Childish juga bisa sama. Childish sama artinya kurang lebih. Anak mama itu mama boy. Biasanya buat anak-anak cowok sih. Contoh kalimatnya ya, you are so mama boy kayak gitu. Tapi kebanyakan yang dibilang mama boy ya cowok. Soalnya biasanya kalau cewek kan anak bapaknya. Lawannya gitu. Daddy girl. Jadi dia anak bapaknya, maksudnya dia manjanya sama ayahnya, bukan sama ibunya. Kalau cowok manjanya sama ibunya bilangnya mama boy. Ya kayak gitu itu. Spoiled. SPOILT. Pernah dengar nggak sih, mungkin di film-film ya banyak, atau di kayak novel-novel bahasa Inggris itu spoiled brat. Itu
itu berarti anak manja. Yang mana? Sama mbak tulisannya. Kayak Min tadi, artinya aja yang berbeda. Gitu. Dimanja. Lu saya kan cuma membenarkan kalimat mbak, bukan bukan bermaksud apa. You are spoiled by your parents. Kamu dimanja sama orang tua. Gitu contohnya. Independent. Langsung aja, I am independent. I am independent. Atau kalau misalnya mau bilang saya wanita yang mandiri. Kalau mau bilang saya wanita mandiri, I am an independent woman gitu misalnya. Okay, the next one. What blah blah blah, you blah blah blah, when I found. Buat Mbak Siti Aminah mungkin masih ada di sini atau enggak? Oh she. Okay. What blah blah blah, you blah blah blah, when I found yesterday. Do. What blah blah blah, you blah blah blah, when I found yesterday. Sudah banyak yang benar. Jawabannya, what were you doing? What were you? Were. Pakai were. Were you doing? Yep. Artinya apa ya? What were you doing when I found yesterday? Kamu lagi ngapain sih waktu aku telepon kemarin gitu? Yang berikutnya, bla 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 you bla 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 TV when it happened. Kata kerjanya watch. Bla 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 you bla 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 TV when it happened. Oke. Jawabannya nomor 2. Were you watching TV when it happened? Were you watching? Ini bacanya watch ya, watch.
Soalnya sering kalau misalnya orang lagi ngomong sama orang, dia bilangnya I was watching TV gitu. Hati-hati pelafalannya, kadang-kadang banyak yang bilang watching itu dibaca washing, ini salah ya. Jadi kalau lagi ngomong I was watching TV, tapi maunya bilangnya nonton TV, tapi pelafalannya jadi I was watching TV, berarti lagi nyuci TV-nya gitu. Jadi hati-hati, satunya watch, satunya wash. Watching, washing, hati-hati. Nanti kalau misalnya ngomong sama Buleha, kamu nyuci TV gitu. Watching. They Oke, nomor berikutnya itu titik-titiknya habisnya they ya. They bla 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 much business before lunch. Do negatif. Pakai do dan kalimatnya negatif. They bla 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 much business before lunch. Kalimatnya negatif. Doesn't itu buat present tense, Mbak. Kita lagi ngomongin past continuous. We are talking about past continuous, not present. Were don't going itu nggak bisa, Mbak Risa. Nah, jawabannya were not doing atau weren't doing juga bisa. They weren't doing much business before lunch. Artinya mereka, they mereka nggak banyak urusan sebelum makan siang. Yep. They weren't doing much business before lunch. Tinggal 7 menit. Oke. Oke. Coba ini disusun kalimatnya, Indonesia dan beautiful. Kalimat positifnya seperti apa, negatifnya seperti apa, dan kalimat tanyanya gimana. Dari dua kata ini, Indonesia, beautiful. Kalimat positifnya seperti apa? Pakai pas ya. Indonesia bukan city ya. Jangan tiru-tiru Miss Nadine yang di Miss Universe bilang Indonesia is a beautiful city. Kalimat positif, negatif, dan tanya. Belum
belum ada yang benar. Kurang satu, ada kurang sesuatu. Kalimat tanyanya, oke. Jawabannya Indonesia was jangan lupa E-nya. Bukan Siti Mbak, bukan Siti Mbak Amina. Indonesia was a beautiful country. Yang itu yang positif. Maksudnya the big island itu mesti Indonesia was not kalau island tuh bener katanya, island tuh pulau. Terus kalau kepulauan apa? Maksudnya Indonesia kan pulaunya banyak banget ya. Many island. Itu namanya archipelago. Kepulauan. Indonesia is a big archipelago gitu. Kalau kepulauan archipelago. Bukan. Kalau pulaunya besar itu a big island sudah oke. Kepulauan ini maksudnya pulaunya banyak. Kayak di Indonesia ini kan pulaunya banyak ya. Jepang, Filipina, itu pulaunya kan banyak. Makanya namanya kepulauan, berpulau-pulau. Kalau cuma pulau ya island, satu. Kalau pulaunya cuma dua ya islands. Cuma kalau archipelago itu pulaunya saking banyaknya kadang-kadang kita juga bingung berapa sih jumlahnya pulau Indonesia kayak gitu. Yap, tinggal 2 menit. Kembali ke sini. Sebentar. Positifnya harus pakai was a beautiful country. Was Indonesia a beautiful. Indonesia kan cuma satu, jadi harus pakai bukan Mbak, was ya was. Ini artinya sebuah. Jadi kalau diartikan Indonesia adalah sebuah negara yang indah gitu. Indonesia kan cuma satu, harus ada E-nya. Suatu atau sebuah atau mungkin seekor ya kalau misalnya ngomongin hewan. Coba yang ini. Sandy speak to his friend. Kalimat positif, negatif, dan kata tanyanya. Was Indonesia a beautiful country, Mbak? Kebalik. Indonesia dulu baru tinggal sedikit. Oke, Sandy. Waktunya tinggal sedikit, langsung tulis aja. Jadi Sandy was speaking to his friends. Negatifnya, Sandy wasn't speaking to
his friend. Yep, kata tanyanya was Sandy speaking to his friend gitu. Oke, tinggal 11 detik. Time is up. See you tomorrow. Ini nanti di-upload ya, di-share kok semuanya. Oke, see you. Thank you for coming.